Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-ahadu as-somad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kemarin, yaitu kitab Aqidatul Awam atau Nurul Dolam. Kemarin meneruskan yaitu pembahasan malaikat-malaikat yang wajib kita hafal, yang wajib kita ketahui. Kemarin ingat masih ada berapa? 10. Nah, ini kalau Pak Janis sehari 1. Nah, ini sudah hafal 8. Sudah Pak ya? Nah, alhamdulillah itu. Walal mu'alif rahimahullah ya. Nah, itu kemarin yang 4 adalah malaikat al-mutasarrifun namanya, yaitu yang tugasnya itu istilahnya itu untuk mengatur. Nah, itu namanya mutasarrifun. Kemarin yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Nah, sekarang golongan kelompok yang kedua namanya al-fatinun. Wal fatinuna isnani, mungkarun wa nakirun. Wal fatinuna, dan adapun malaikat tukang memberi fitnah, atau bahasa kita tuh tukang uji kita. Tapi ya sudah aman, sudah diajari terus, tiap orang mati denger ya. Nah, tugasnya tuh man robbuka wa man nabiyuka dan seterusnya itu loh. Nah, itu dihafalin. Siapa tahu nasibnya baik, besok ketika ditanyai masih hafal gitu. Walal mu'alif rahimahullah gitu. Yaitu yang tugasnya menguji. Itu isnani ada 2. Yaitu mungkarun, malaikat mungkar, wa nakirun, dan malaikat nakir. Nah, wa huma, adapun keduanya itu malakani, 2 malaikat aswadani yang hitam keduanya. Hitam ini kalau bagi yang ibaratnya beler bahasanya, nakal di dunia ya itu. Tapi kalau yang baik-baik ya kan, macam kalian yang ngaji itu insya Allah ya ganteng-ganteng, gagah-gagah, elok-elok, wangi kan gitu, nggak menakutkan. Sudah kenal orang tuh, kalau sudah kenal kan biasanya nggak takut lagi. Biasa sangar apa asalnya kita dengar wah itu, asal ketika sudah kenal kan gitu. Apalagi kok bahasanya tuh kalian sudah sering ngopi bareng ya kan, kan aman. Walal mu'alif roja, tidak sangar lagi. Nah, gitu. Yang 2 malaikat tadi, yang hitam keduanya tadi, yukharifani, yang membakar siapa keduanya, malaikat mungkar nakir, al-ardu, kepada bumi. Bi'ainaya, dengan kedua mata, bihima, dengan keduanya, lahuma, bi'ainaya bihuma, dengan kedua pandangan matanya. Lahuma itu bagi malaikat mungkar nakir su'urun, adapun mempunyai rambut, mustadulatun, yang panjang keduanya. Ya rambutnya panjang, maksud rek-rek. Apa yang panjang ya nggak beraturan loh. Nah, gimbal. Pokoknya asal untuk gini. Nanti mecut Pak Janis umpama kan, tapi ya enggak kalau Pak Janis mecut orang yang nakal maksudnya. Nah, itu langsung terbakar, hancur. Nah, itu jadi mempunyai rambut yang panjang. Ya jeroniha, yang apa bahasanya tuh, menjalar atau mengurai. Ya. Yajri itu artinya tuh, mustadilah itu tadi yang gimbal, yajroniha itu yang berjalan atau berarti terseret, alal ardi, di atas bumi. Jadi rambutnya panjang terseret gitu. Setidaknya kalau besok kok pas ketemu bentuknya yang begini kan sudah tahu. Wah, kamu jangan nakuti aku sudah tahu. Aku dulu pernah ngaji malam Sabtu, kan gitu. Bahas tentang kamu, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, jadi sudah tahu. Maka biasanya
la yurhibaka wala yuhzinaka, kamu jangan takut, kamu jangan ndredeg bahasanya kan gitu. Nah, kan itu. Mereka juga termasuk makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngeri lagi absorihuma, adapun absoruhuma, adapun kedua matanya itu kalbarki, seperti petir, al khotifi, yang menyambar. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kalian kok dilirik. Nah, itu pokoknya kalian disuruh ngaji kitab Aqidatul Awam ini, nah, supaya kenal, tahu. Alah, kau jangan nakut-nakuti, aku sudah tahu. Kalau malaikat mungkar nakir, walal mu'alif rahimah, itu seperti itu. Wa fi riwayatin, dan itu di dalam riwayat yang lain. Urzikoni, yang cekung. Apa ainuhuma? Kakudurin najasi, seperti apa dimaknanya situ? Oh, berkulit biru tua. Dalam riwayat disebutkan bahwa kedua malaikat itu berkulit biru tua. Kedua matanya tuh seperti cekung kuali, seperti kuali. Nah, itu bayangin dewek lah. Yang penting sudah tahu kalian. Kalau besok ketemu itu, berarti malaikat maut. Ya kalau kalian tidur kok mimpi ketemu itu, harus hati-hati, tidur ngimpi apa betulan. Nah, gitu. Walal mu'alif rahim. Cuman karena sudah tahu ya aman, oleh kaum malaikat mungkar nakir. Sudah kenal, sudah tahu. Waswatahuma, dan adapun kedua suaranya itu karrodi, seperti apa itu namanya? Blur gitu loh. Petir kan yang nyamber itu. Guru. Nah, guru al-qasifu, yang menggelagar. Nah, gluduk bahasanya kan itu. Tidak lama ketika berbicara, siapa kedua malaikat tadi. Jadi kalau ngomong itu ngagetkan orang. Nah, makanya kalian tengok biasanya kalau kok sudah ada orang meninggal, ya, terus orang sudah pada balik, nah, itu biasanya tuh jarang hewan itu yang berani ke situ. Nah, karena hewan-hewan tuh denger gitu. Kalau dia sampai dekat ke situ, nah, dia pada pingsan. Nah, itu begitu. Yang enggak kedengeran suaranya mungkar nakir ketika menanyai di dalam kubur, itu cuman jin dan manusia. Yang tidak dengar tentang siksa kubur itu cuman jin dan manusia. Itu. Karena kalau Pak Janis kok sampai tahu, itu ndak doyan makan. Walal mu'alif rahimahullah. Suaranya ya begitu, tapi ini untuk orang-orang yang tidak baik, ya. Kalau orang-orang yang baik, ya tidak apa-apa. Yakhruju, keluar, min afahima, afahuhuma, dari kedua mulutnya, akan naru, seperti kanari, seperti neraka. Wa in yabihima, dan adapun apa namanya, kedua taringnya itu kasiyasi, seperti apa tuh yang kerbau tuh, seperti tanduk. Ail kurunil bakori, artinya seperti tanduknya sapi. Wa angfasihima, dan adapun napas mereka berdua itu karihi, seperti angin, al-asifi, yang meniup. Nah, jadi itu tentang masalah malaikat mungkar dan nakir. Beliau adalah golongan al-fatinun. Al-fatinun itu memberi fitnah, atau bahasanya tuh ya kalau dihaluskan penguji. Nah, itu malaikat mungkar nakir itu keduanya adalah malaikat yang hitam kalau dalam keterangannya di sini. Cuman kalau dalam riwayat lain tergantung yang ditemui. Kalau yang ditemui baik-baik, ya beliau bersikap baik, jadi orang yang ganteng, gagah, wangi, elok, sopan, senyumnya lebar, dan lain sebagainya. Itu kalau dalam riwayat yang lain. Walaupun di sini kalian ditakut-takutin.
Jadi malaikat yang hitam yang dapat membakar bumi dengan taring-taringnya. Terus keduanya memiliki rambut yang panjang terurai terus terseret-seret di tanah atau di bumi. Matanya itu kalau nengok, kalau kita kan paling takut gitu wae. Wah itu langsung macam kilat jedet gitu, macam Pak Sedes kesetrum loh. Nah itu gitu. Kalau pas dia nengok tuh macam kesetrum gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Itu seperti itu. Nah terus dalam riwayat disebutkan bahwa malaikat itu malaikat mungkar nakir itu malaikat apa kulitnya biru tua, terus dia mempunyai mata yang besar lebar seperti kuali yang terbuat dari tembaga. Nah suaranya seperti halilintar. Nah, dan apabila kedua malaikat itu ngomong itu keluar api dari mulutnya, kalau kita ngeri nengoknya. Terus taringnya itu seperti tanduk sapi. Nah, taringnya wae seperti tanduk sapi. Nah, apalagi kalau dia nanduk, walal mu'alif rahimahullah. Jangan wae nampak di luar ya kan. Nanti dikasih air panas itu sama Pak Ismadi kan. Dimasak. Tanduk. Oh, kalau tanduk Jawa nambah ya, tanduk Pak nasinya. Nah, gitu. Lain kalau tambu bahasa kita. Itu tanduk kalau Jawa itu. Nah, kalau bahasa Jawanya tanduk tuh sungu. Nah, gitu. Walal mu'alif rahimahullah aja diwar-war mer. Yang Jawa biar Jawa, yang kita biar kita gitu ya di sini. Terus napasnya itu seperti angin yang bertiup kencang atau berembus. Nah, itu tentang masalah malaikat mungkar dan nakir. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain itu kalahabi. Seperti bara api atau itu loh api kalau kita hidupkan kan kan gini-gini goyang-goyang itu. Nah, walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu seperti itu fiyadi kuli wahidin di dalam di genggaman kedua tangannya, maksudnya dipegang kedua tangan mereka di malaikat mungkar dan nakir itu mutorokotun yaitu apa gada. Palu deh, palu. Mutarokotin palu min hadidin dari besi. Lau ijtama'a andekan kok berkumpul alaiha atas hadid atau palunya tadi siapa sakolani jin dan manusia marofa'u maka tidak akan mampu mengangkat siapa seluruh jin dan manusia dari Nabi Adam hingga yaumul kiamah kepada palunya malaikat mungkar dan nakir tadi. Palunya besar, kok enggak pernah nampak Pak, enggak pernah jebol kuburannya. Alamnya sudah berbeda gitu. Kalau pengennya begitu ya mati dulu, tapi jangan bunuh diri tadi. Gara-gara ada cerita orang bunuh diri tadi. Kakek pengen nengok itu terus bunuh diri, nggak bisa. Kalau pengen nengok ini harus mati dulu. Cuman sebelum mati kan kalian sudah tahu. Oh itu gadanya begitu, oh taringnya begitu, nah itu. Jadi nanti kalau sudah tahu kan bisa minta sama Allah. Kalau malam-malam Pak Janis ya Allah kok begitu ya malaikat mungkar nakir tuh ya Allah. Gantilah ya Allah besok kalau ketemu aku, nah kan gitu. Bisa negosiasi maksudnya Pak Janis kalau sudah tahu gitu loh. Salah satu tujuannya itu. Nah itu begitu. Jadi bisa negosiasi gitu. Walau doroba dan andaikan kau memukul dia walau duriba andaikan kau dipukul dia dengan palu tadi apal jibalu gunung ladabat tentu akan hilang atau lenyap apa gunung tadi. Wahuma adapun malaikat mungkar dan nakir itu muwakalani diserai oleh Allah keduanya tadi ala su'alil ingsi atas menanyai manusia wal jinni dan jin. Jadi manusia dan jin itu prosesnya sama. Yo wayahnya mati yo mati. Nanti wayahnya ditanyai malaikat mungkar dan nakir yo ditanyai malaikat mungkar dan nakir. Min ummati dakwati mukminina dari apa itu namanya golongan
orang umumnya apa tuh namanya? Panggilan al-mu'minina bagi orang-orang mukmin, wal munafikina dan orang-orang munafik, wal kafirina dan bagi orang-orang yang kafir. Wa makhaluhu dan tempatnya menanyai itu ba'da tamami dafni setelah sempurnanya mengubur. Wang sirofin nasi dan juga berpalingnya atau kembalinya manusia. Fayu'idullahu ta'ala ar-ruha. Fayu'idu maka mengembalikan siapa Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah ar-ruha kepada roh. Ila jami'il badani ke seluruh badan. Sama seperti keterangan hukum dahaba yang sudah membahas ilaihi kepada bahwa Allah mengembalikan roh ke badannya si mayit. Siapa al-jumhuru para ulama-ulama yang terkenal. Jadi nanti begini ya, dalam kubur itu ada 3 riwayat nanti. Apakah yang digebuki ditanyai itu badannya saja atau rohnya saja atau badan dan rohnya? Maka yang di pendapat yang unggul maksudnya rata-rata itu pengetahuan para ulama itu yaitu ya badannya ya rohnya, dengan cara ketika mayit sudah selesai dikubur, yang pada ngubur sudah balik, 7 langkah dari dia pada balik itu datanglah malaikat mungkar dan nakir. Nah ini ada pesan diingat-ingat. Kalau besok kita punya keluarga yang meninggal, atau bapak kita meninggal, ibu kita meninggal, saudara kita meninggal, itu kalau orang sudah balik, kalian datanglah. Apa yang bisa kalian baca di situ, ya? Bisa baca Fatihah, baca Fatihah. Bisa mendoakan, didoakan. Bisa baca Yasin, dibaca ya Yasin. Syukur-syukur yang dibaca itu surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Nah, itu kalau bisa itu. Nah, bahkan ada riwayat, ini ada riwayat ya, yang sahih, yang hafal ya. Ya mudah-mudahan nanti ketemu yang pernah baca gitu kan. Bahwasanya orang yang hafal surat Tabarok nanti akan ditanyai ringan oleh malaikat mungkar dan nakir ketika meninggal. Sampai dia meninggal masih hafal maksudnya gitu ya. Enggak kok sekarang hafal besok lupa. Nah itu makanya orang-orang yang hafal Al-Quran itu besok di akhirat atau di alam kubur tidak diseksa, tidak ditanyai malaikat mungkar dan nakir, dan andaikan ditanyai itu sebagai formalitas saja, dan jasadnya nanti utuh ila yaumil qiyamah. Tapi yang Qurannya masih ada, yang Qurannya masih ada. Kalau Qurannya sudah lupa ya Qurannya kan sudah lari dari hatinya. Ya sama perlakuannya seperti kita-kita ya. Nah, itu makanya kalau kalian pernah dengar orang kok hafal Quran kok lupa dosa, pernah dengar enggak? Nah, maksudnya lupanya tuh secara memang biasa, maksudnya itu lalai bahasanya. Kalau kok memang kecelakaan terus apa namanya? Ada hal apa atau dimarahi bini terus akhirnya jadinya goblok umpama kan ya lain. Nah, maksudnya tuh memang nggak mau deres lagi, nggak mau ulang-ulang lagi, nggak mau tahsin lagi lah, yang seperti itu nanti ya Qurannya tidak bisa membelainya gitu. Walal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Nah ketika ada keluarga kita, saudara kita sudah meninggal, itu dalam riwayat kita itu disuruh membaca itu ya. Nah, kalau bisa surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, dan seterusnya. Nah, itu dihafalin. Nah, itu ya. Nah, sampai bima imain itu loh. Nah, yang terakhir itu Mas. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu. Ya kalau hafal awalnya kan hafal ujungnya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu nanti akan meringankan
orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal. Jangan orang balik kita malah balik. Anak model apa macam itu, orang tuanya meninggal kok malah yang layat balik, kok dia ikut balik. Ya duduk dulu, ngawanin orang tuanya dalam keadaan ditanyai malaikat mungkar dan nakir, supaya dibantu. Itu dalam riwayat itu bisa membantu menjawabnya atau bisa membantu meringankan apa yang dialami oleh orang tua kita, saudara kita yang meninggal di saat itu. Itu begitu. Jadi sudah tahu ya bahwa riwayatnya ada yang nanti ditanya itu jasadnya wae, ada yang dikatakan nanti riwayat itu bahwa rohnya wae. Yang paling masyhur itu ya rohnya, ya jasadnya, dengan cara nanti Allah mengembalikan. Nah, jadi bagaimana Pak prosesnya? Prosesnya itu begini. Ketika kita meninggal, roh ini dicabut oleh malaikat Israel. Terus dilaporkan. Setelah dilaporkan sama Allah, ya Allah ini loh, sudah saya cabut nyawanya. Oke, Bapak kata Allah. Makanya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai nafsu yang tenang, ini kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Nah itu baru setelah dilaporkan nanti diizin oleh Allah balik lagi. Makanya dalam riwayat nanti nengok orang yang layat siapa wae, yang layatnya tuh ngejek siapa wae, yang layatnya tuh seneng kalau dia mati karena ingin bininya tuh siapa wae. Nah itu tahu dia. Nah itu ya ketika mandiin itu ya tahu ya kan. Yang ngejek dia ya tahu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu riwayat begitulah. Baru nanti setelah pulang semua, baru nanti rohnya dibalikkan lagi ke jasadnya. Nah, itu riwayatnya begitu. Walaupun nanti ada orang yang ngomong aneh-aneh ya kan. Ini itu ya. Terserah, yang penting kita tahu, kita beramal, kita ngaji secara ilmunya, dasarnya ada, dalilnya ada. Ya, perkara orang ngomong gini-gini terserah. Setidak-tidaknya kita sudah punya pedoman, gitu maksudnya. Kitabnya ada, yang nyampaikan ada, atau gurunya ada. Nah itu. Waqala, dan berkata sahabat Ibnu Hajar ila nisfahu, kepada separohnya, al-a'la yang atas. Nah menurut Ibnu Hajar malah lagi. Nanti nyawanya itu ketika jasadnya didudukkan sama Allah, itu nyawanya itu ditaruh di separuh, berarti dada ke atas atau perut ke atas, fakot maka saja. Wagolato dan keliru siapa man orang kola yang berkata yus'alu, ditanyai siapa al-badnu badan bila ruhin, dengan tanpa roh. Nah, pendapat yang ditanyai nanti cuman badannya tok, itu pendapat yang keliru. Waman, dan barang siapa itu kola berkata, tus alu, ditanyai siapa ruh bila badanin, dengan tanpa badan. Ada yang berpendapat bahwasanya nanti ada yang istilahnya itu yang ditanyai rohnya saja, dengan tanpa badan. Tetapinya wa in adat, ketika dikembalikan lahu kepada badan apa ruh lah yang tafi, maka tidak mencukupi apa itlaku ismil mayiti, nama daripada nama sebagai mayit alaihi, kepada mayit tadi. Li'anna hayatahu, karena hidupnya mayit laisa, tidak seperti hayatan, seperti hidup, kamilatan yang sempurna. Balil amru, balik adapun perkara itu mutawasitun, tengah-tengah, bainal mauti, antara mati, wal hayati, dan hidup. Katawasutin naumi, seperti tengah-tengahnya tidur, bainahuma, dan di antara tidur dan hidup. Wa yuradu, nah itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti rohnya itu dibalikkan lagi. Enggak kok terus rohnya dibalikkan lagi itu terus nyawanya hidup lagi, terus orangnya hidup lagi, enggak begitu. Tetapi
Nah, itu makanya kalau Ibnu Hajar itu berpendapat bahwasanya nanti dimasukkan ke separuh badan saja bagian atas. Nah, kan gitu. Nah, karena takutnya yaitu yang dijagoi Ibnu Hajar itu, andaikan kok dimasukkan semua terus pikiran kita kan terus ngawur. Loh berarti hidup lagi dong. Wong dikasih roh lagi. Lah kan gitu. Nah, makanya terus diterangkan bahwa hidupnya itu tidak sesempurna hidup yang sebelumnya, antara hidup dan mati. Nah, seperti tengah-tengahnya antara tidur. Nah, itu. Wa yuradu, dan dikembalikan ilaihi kepada badannya minal khawasi. Dari minal khawasi, dari khawas. Khawas itu apa maknanya di sini? Minal khawasi, dari berupa panca indera ya. Panca indera wal aklu, dan akal, wal ilmu dan ilmu. Jadi ilmunya, pinternya Pak Janis itu besok dibalikkan lagi, akalnya dibalikkan lagi, panca inderanya dibalikkan lagi. Ma yaitu keadaannya tawakofu, yang menetap apa? Khawas, akal, panca indera, akal dan ilmu tadi alaihi kepada si mayit. Fahum, maka adapun mereka itu fihim di dalam mereka. Al-khitabu, adapun al-khitabu untuk berbicara. Wa yatakhassalu, dan berhasil ma'ahu beserta dibalikkannya panca indera, akal dan ilmu tadi apa radul jawabi menjawabi daripada pertanyaan. Kina yus'alu, ketika ditanyai siapa mayit. Dulu kita diterangkan apa dalika, demikian keterangan. Zakara menerangkan dalika kepada keterangan tersebut tentang masalah panca inderanya dibalikkan, akalnya dibalikkan, ilmunya dibalikkan. Siapa Al-Bajuri? Imam Al-Bajuri. Wa yajma'u, dan kumpul min tafaraqat. Wa yajma'u, dan kumpul min tafaraqat. Siapa man orang-orang tafaraqat yang terpisah-pisah apa aja sa'uhu, anggota badannya orang tersebut. Wa akalat, dan memakan kepada anggota badannya apa? Asuba'u, hewan buas. Fayak udu. Nah, ini dalilnya bahwasanya walaupun jasad itu dibakar, walaupun jasad itu dimakan buaya, hilang tangannya segala macam, nanti sama Allah itu akan dikumpulkan kembali. Jadi jangan berpikir nanti wah kalau sudah dibakar tuh tidak ditanyai lagi, nggak bisa. Tetap dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malah nyeksa sama badannya ya. Nah, sudah tahu itu kenapa, apakah besok ditanyai apa tidak yang dibakar itu? Nah, dalam keterangan ini besok itu dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah jadi debu Pak, ditabur di lautan biar jadi debu. Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Bahkan yang dimakan hewan buas sudah dimakan di perutnya ya kan, terus jadi dagingnya hewan buas, terus keluar jadi kotoran, tetap bisa kembali. Nah, itu seperti itu dalilnya ya. Fayak udu, maka duduk siapa mayit anahu, sesungguhnya mayit. Fayus ala nahu, maka menanyai siapa mulungkarna dan nakir kepada si mayit. Bi'anafin, dengan suara yang keras. Wayan haru, dan membentak-bentak. Anahu sesungguhnya si mayit bijufaun dengan kasar ya, bengis. Jadi terus didudukkan, terus ditanyai sama malaikat mungkar nakir dengan keras, dengan bentak-bentak. Nah, itu seperti itu. Tapi itu yang nggak kenal tadi. Kalau yang kenal yaudah lagi ya. Qala, sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, wakilah. Nah, terus ngomongkan kalian bertanya, ini Pak, itu kok bisa ada keterangan begini itu dari mana? Ya dari para wali-walinya Allah, dari para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau beliau-beliau dikasih tahu tidak macam kita. Kalau kita kan tidak seperti itu, tidak dikasih tahu. Nah, dikasih tahunya seperti inilah,
jadilah. Untung kok mau hadir, akhirnya bisa dengar lah itu. Yang dinampakin betul-betul itu, yang dikasih keterangan seperti ini yaitu para ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok itu wong kalian asal betul-betul ngurus mayat itu betul-betul, tidak pernah ngerasanin mayatnya, tidak pernah menjelek-jelekan mayatnya, hatinya ikhlas betul-betul, ya kan? Itu terkadang nanti dikasih nampak walaupun seberapa kadarnya. Nah, itu seperti itu biasanya. Wakilah dan dikatakan yufaqoni, pada berbelas kasihan atau lemah lembut siapa malaikat mungkar nakir bil mu'mini dengan orang-orang mukmin. Wayun hironi dan membentak-bentak siapa malaikat mungkar nakir al kafiro kepada orang kafir, wal munafiqo dan orang-orang munafik. Wayus alani dan menanyai siapa malaikat mungkar nakir kulu ingsanin kepada tiap-tiap manusia. Balagot yang sampai bilugotihi dengan lugotnya para manusia masing-masing. Enggak bahasa Arab lagi, ditanyai pemakai bahasanya masing-masing. Jadi enggak usah khawatir. Mau sekarang kok kalian bisanya bahasa Kutoboyo, enggak alih. Aman, malaikat tuh bisa bahasa Kutoboyo. Siapa Tuhan lo? Oh, Tuhanmu. Nah, siapa? Nah, bisa. Kalau bahasa Palembang ya, siapa? Tuhan ngakak. Nah, bisa Bang Edi. Dikira enggak bisa. Bahasa ya bisa. Sinten pangerane jenengan, bisa. Jangan sembrono. Memakai bahasanya manusia itu masing-masing. Wayakula nih. Gak lebih gampang lagi dia bacanya. Wayakulani dan berkata siapa malaikat mungkar dan nakir lahu kepada mayit. Man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ihwanuka wa ma imamuka. Man itu siapa rabbuka adapun Tuhanmu. Nah, sekarang dihafalin Pak Janis. Allah. Makanya dibiasain nyebut Allah Subhanahu wa taala. Biar besok enggak gugup. Segugup apa masih ingat. Wa ma dinuka wa ma dan itu apa dinuka adapun agamamu. Waman dan itu siapa nabiuka adapun nabimu. Waman dan itu mana kiblatuka adapun kiblatmu. Waman dan itu siapa ihwatuka saudara-saudaramu. Waman dan itu siapa imamuka adapun imammu. Waman dan itu siapa minha juga manhajmu. Manhaj itu ya yang diikuti ahli sunnah wal jamaah apa gitu. Wama amaluka. Wama dan itu apa amaluka adapun amalmu. Faman maka adapun barang siapa itu wafaqo menyocokkan atau memberikan pertolongan kepada man siapa Allah wasabbathu dan menetapkan siapa Allahu kepada orang tersebut bil qauli dengan ucapan as-sabiti yang tetap ya, bil qauli dengan ucapan as-sabiti yang tetap. Barang siapa kok sudah berusaha beramal di dunia ini karena persiapan untuk ini semua, yang ngaji lah, yang sholat lah, yang jamaah lah, yang sodakoh, karena mempersiapkan tentang hal ini semua, ya maka nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Walaupun kalian hafalin terus, tapi sholat ya udah mau, ya kan? Nah, terus ibaratnya puasa ya udah mau, sholat 5 waktu udah mau, ngaji ya udah mau, nyolong sawit terus-terusan, umpama kan? Biar kalian diyasinin, malaikat juga nggak urus. Yasin lah kau, aku gebuk-gebuk lah gitu, nendang-nendang lah gitu, nggak urus dia. Qolal mu'alif rahimahullah itu begitu. Maka kita biasakan berbuat yang baik untuk persiapan hari seperti ini loh. Nah itu karena nanti panca indera kita dibalikkan, akal kita dibalikkan, ilmu kita dibalikkan sama Allah untuk jawabin itu semua. Lah kalau tidak punya ilmu, apalagi nggak punya akal, nah sudah repot nih ya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Nah itu begitu. Qala dan berkata siapa man waman wakalakuma dan waman dan itu siapa kau berkata siapa mayit waman dan itu siapa
wakala, yang mewakilkan siapa man kuma kepada kalian berdua, alaya kepadaku. Nah, malah balik nanya. Kalau orang-orang yang baik, siapa yang menyuruh kamu untuk menanyaiku? Alaya waman, dan itu barang siapa arsalaka, arsala yang mengutus siapa man kuma kepadamu, ilahada, ilaya kepadaku, wahada, dan adapun inilah keterangan itulah tidak yakuluhu mengucapkan hu kepada ucapan ini tadi siapa ilal ulama kecuali para ulama al akhyaru yang terpilih. Nah khusus yang ini nggak kelas kita ya. Kok kita ditanya kok balik nanya? Lah itu bukan kelas kita, itu kelasnya para ulama yang terpilih. Mudah-mudahan termasuk kita semua ya kan itu. Walal mu'alif rahimahumullah. Yo nanti kan bisa getak-getak Pak Janis. Man rabbuka. Kamu kok bisa nanya-nanya aku ngajari tauhid tiap dari dulu kok kamu tanya aku, kamu ngajar tauhid tidak? Nah, kena marah malah kan Pak Janis. Nah, itu begitu maksudnya itu. Nah, termasuk ibaratnya orang-orang terpilih karena tahu yang ngajari bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita yang mengajarkan tentang Allah, hukum-hukum Allah, ya kan? Agama-agama Allah, tidak kena marah malah malaikatnya. Kamu ngajari tentang Tuhan tidak, tinggal nanyo-nanyo baik, nah, kan bahasanya begitu. Pak Janis yang dari kecil ngajarin anaknya, ya kan, dan lain sebagainya. Kok kamu tinggal nanya, nah, maka tidak jadi ditanya, itu sudah prosedural. Lah terus yang ditanya ini ya nggak semua, ya macam kita ini baik atau orang-orang yang khusus juga ditanya tapi prosedural. Ya masa nanti Nabi ditanyoi, man robbuka, siapa Tuhanmu, man nabiuka, lu gendeng kok piye malaikate kan gitu. Lu aku ini Nabi kok pasti ditanyoi lah kan gitu. Ya enggak semua, kalau Nabi Rasul ya ndak kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Fayaqulu, maka berkata siapa ahaduma salah satu dari mereka kalau menanyai para ulama, lil akhari kepada yang lainnya, sodako. Sudah benerlah dia itu. Waqad kafa. Dan sudah cukup apa sarrona. Rahasia kita wal mukminu. Oh, apa sarrona kejelekan kami. Wal mukminu. Dan adapun orang mukmin itu yaqulu berkata siapa orang mukmin lahuma kepada mereka berdua, Rabbi wa Rabbi, adapun Tuhanku itu Allah. Wahdahu ya satu-satunya Allah la syarika, yang tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wal Islamu, dan adapun Islam itu dini agamaku. Wa Muhammadun, dan adapun Muhammad itu nabiku. Wa huwa khatamun nabiin, wa huwa adapun baginda Nabi aku Muhammad itu khatamun nabiina, penutup seluruh nabi. Wal Ka'batu, dan adapun Ka'bah itu kiblatku. Wal mukminuna, dan orang-orang mukmin itu ihwati saudara-saudaraku. Wal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an itu imamku. Wasunatu, dan adapun sunnahnya baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manhajku. Wa ana, dan adapun saya itu qara'tu membaca siapa saya kitab Allah, kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala, fa amangtu, maka lalu beriman siapa saya bihi dengan kitabnya Allah. Wa sadaqtuhu, dan membenarkan siapa saya kepada kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulani, dan berkata siapa malaikat mungkar dan nakir lahu kepada mayit, ida wafaqo, ketika cocok siapa mayit il jawabi kepada jawabannya. Apa perkataan kedua malaikat tadi? Sodaqto, benar siapa engkau. Wanam, dan tidurlah engkau, naumahu, urusi kepada tidurnya orang yang pengantin baru. Tahu tidurnya pengantin baru? Nah, bukan singkat Pak Muklis. Kalau pengantin baru itu kan seneng-senengnya, ya kan? Wah, apa begincak semalaman, nah gitu loh. Saking capeknya nggak terasa tertidur sendiri. Kadang ya tidur masih begitulah, kan gitu. Sampai tidur. Nah tiba-tiba digedor sama mertuanya, dok, nah bangun sudah pagi. Wah, ya tiba-tiba bangun sudah kiamat lah, maksudnya gitu, nggak terasa. Itu kalau orang mukmin itu maksudnya begitu loh.
Jadi nanti terangkan dewek ya. Saking senengnya orang pengantin baru, saking capeknya gelut tadi lo gelut, kan gitu maksudnya. Main sepak bola tadi lo sama bininya, sama suaminya. Saking capeknya itu tidur tidak sadar, saking capeknya. Nah, nggak terasa tidur padahal sudah setengah malam. Nah, tiba-tiba pagi digedor sama mertuanya, nak, duk bangun, sudah pak, pagi sarapan dulu ya sama dengan ini. Disuruh tidur seperti tidurnya pengantin baru. Bangun, sudah kiamat. Lah besok tuh begitu. Allati yaitu tidur la yuwaqiduhu. Yang tidak akan membangunkan kepada tidur illa ahabban nasi, kecuali paling dicinta-cintainya manusia ilaihi, kepada yang tidur. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari wa Muslimun. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.